Wah, seger banget nih jam segini. Makasih yang ngepost kayaknya ya. Terima kasih sudah hadir right on time sekali di acara official poster dan trailer Home Sweet Loan. Thank you very much. Woo! Senang banget lihat wajah-wajah yang antusias sama perfilman Indonesia, selalu mensupport. Apalah artinya ya para sineas tanpa rekan-rekan media yang mensupport. Yang pasti kali ini Visinema Pictures hadir lagi dengan karya film yang diadaptasi dari novel bestseller karya Almira Bastari dengan judul yang sama juga, Home Sweet Loan. Dan kali ini disutradarai oleh Sabrina Rochelle Kalangi dan diproduseri Christian Immanuel. Filmnya sendiri akan tayang serentak di bioskop nasional mulai 26 September 2024. Ingat itu ya, 26 September harus datang ke bioskop. Kita nonton film yang relatable banget sama banyak orang. That's why hari ini kita akan ngobrol sama cast and crew-nya. Setelah merilis teasernya di akhir bulan lalu, banyak banget milenial dan Gen Z di luar sana yang merasa ada hashtag dalam dirinya aku Kaluna. Karena punya nasib yang sama ya, takdir yang sama juga. Menjadi apa? Sandwich Generation. Lantang aja gak apa-apa, utarakan. Kita harus berdamai dengan itu ya. Dan yang pasti film Home Sweet Loan ini didukung oleh Pinhome, aplikasi terpercaya untuk jual, beli, sewa, perawatan properti. Dan juga BCA, transaksi sampai investasi jadi lebih nyaman pakai My BCA. Download My BCA sekarang, info lengkapnya bisa di bca.id/mybca. Aku yakin banget rekan-rekan media ada banyak yang menjadi nasabah dari BCA ini ya. Dan yang pasti merespon banyaknya curhatan warga di digital tentang betapa beratnya jadi pekerja kelas menengah. Ya, ini banyak menanggung beban, bahkan nggak ada tempat untuk bagi cerita. Bebannya nggak cuma untuk keluarga, tapi juga kadang di kantor juga sama bebannya ya kan. Dan Visinema akhirnya membuat sebuah social activation yang menghadirkan bilik curhat. Teman-teman ada yang tahu nggak? Tahu. Ada yang pernah curhat di situ nggak? Ih, nggak pernah aku. Nggak apa-apa tahu. Bilik curhat kan nggak ember ya, jadi bisa bebas mau curhat. Dan bilik ini didesain untuk menjadi ruang dengar yang aman, juga nyaman buat para pekerja yang mau sharing dan curhat tentang apapun beban yang dirasa dalam hidup. Ternyata bilik curhat ini banyak banget yang punya problem yang sama dengan karakter utama yang ada di film Home Sweet Loan, yang adalah pejuang hidup, ada di posisi sandwich generation. Setiap harinya harus terus berjuang untuk bekerja demi bisa menghidupi dirinya dan juga keluarga. Dan bilik curhat ini hadir di beberapa lokasi baik Jakarta juga Bogor. Pernah ada yang ke Sarina? Pernah. Nah, itu ada bilik curhat ya. Kita saksikan dulu yuk perjalanan dan kelegaan dari teman-teman yang akhirnya bisa meluapkan beban perasaan dalam bilik curhat. Silakan. Dan stay strong untuk semua pejuang hidup, pejuang keluarga. Tepuk tangan dong. Pejuang rupiah yang udah hadir juga hari ini, ya kan? Dan yang pasti bulan lalu Visinema telah mengadakan private screening, di mana mengundang sejumlah teman-teman untuk pertama kali nih nonton film dari Home Sweet Loan ini. Ada banyak tawa, tapi juga pasti jelas banyak air mata dalam private screening yang menonton dari film Home Sweet Loan ini. Respon penonton kemarin pun begitu berarti ya pastinya untuk Visinema juga yang hadir karena menjadi orang-orang pertama yang menyaksikan film yang cukup relatable sama kisah sehari-hari. Maka teman-teman media, kita saksikan langsung video testimoni dari teman-teman yang sudah hadir. Dan ini dia respon untuk private screening dari Home Sweet Loan. Perangkak tuh saking nangisnya. Hebat ya, udah hari-hari kegempur ya sama beratnya kehidupan. Well anyways, di sini ada juga yang sandwich generation. Adakah yang berjuang, ada yang gajinya tidak cuma untuk dirinya sendiri, ada? Hai, aku cinta. Enggak semuanya Pak, ada yang udah terlahir privilege, ada banget. Tapi ada juga yang emang gajinya itu untuk memutus yang namanya susah, cukup sampai kamu yang ngerasain. Generasi berikutnya nggak boleh ngerasain lagi dengan cara kamu bekerja keras. Jadi you are the chosen one, percayalah itu ya. Jadi kita embrace aja kalau menjadi sandwich generation. Me myself
juga seorang Zanu Generation. That's why I am very thankful for becoming the MC for this Home Sweet Loan. Terima kasih Visinema for choosing me. Good work juga. So teman-teman, without further ado, langsung saja kita lihat ya, sebelum kita merilis official poster juga Home Sweet Loan, kita panggilkan dulu cast dan filmmaker ke depan. Boleh kali ya? Boleh duduk aja, nggak apa-apa, nanti ada opportunity untuk berfoto. Silakan kepada Christian Immanuel sebagai produser. Welcome. Dan juga Sabrina Rochelle Kalangi, sang sutradara. Akhirnya bertemu nih salah satu saudara kesukaan aku juga. Halo Mbak Sabrina, welcome. Terus juga Almira Bastari sebagai penulis novel Home Sweet Loan. Ternyata kita sudah sering berjumpa, tapi baru kali ini aku melihat dia sebagai seorang penulis. Kamu keren. Silakan Almira. Dan juga ada Gitaf sebagai pengisi original soundtrack dari Home Sweet Loan movie. Gitaf, oh bajunya sama ya Nek? Sama kaosnya? Bisa gitu ya? You look great. Dan juga ada Vita Anggraini sebagai Mia di film Home Sweet Loan. Halo. Selamat datang, silahkan. Dan juga ada Risti Tagor berperan sebagai Tanisha. Wah, ini childhood idol banyak orang nih. Silahkan. Yang juga childhood idol, the one and only ya, si Debbie Romero sebagai Dana. Halo, silahkan, selamat datang. Dan yang menjadi Kaluna nih, yang membuat orang juga relate kayak pakai hashtag hidupnya aku adalah Kaluna, Yunita Siregar. Halo Kaluna, silahkan. Nah, udah siap belum nih untuk kita rilis sama-sama ya kan? Official poster dari Home Sweet Loan. Teman-teman media, siapkan dirimu semua juga. Mau handphone kek, mau kamera kek, boleh kami undang ya teman-teman cast dan juga filmmaker untuk nanti bisa berdiri di sebelah kiri dan kanan dari yang sedang ditaruh sekarang nih. Offloading. Dan yang pasti teman-teman, terima kasih sudah mendukung dari Home Sweet Loan ini. Jangan lupa untuk tanggal 26 September nanti gaungkan, datang ke bioskop untuk menonton film yang semoga saja tidak cuma menjadi film tapi gambaran kehidupan, di mana bisa membuat orang-orang yang sudah menonton juga jadi lebih bersemangat karena tahu tidak sendiri dalam menjadi pejuang hidup, pejuang keluarga, dan pejuang rupiah. Baik, kami undang ya. Udah siap belum? Oke. Kami panggil kembali Christian Immanuel sebagai produser. Terima kasih Sabrina Rochelle sebagai saudara, Almira Bastari sebagai penulis novel Home Sweet Loan, Gitaf sebagai original soundtrack, penyanyinya nih dia pengisinya, dan juga Vita Anggraini sebagai Nia, silakan. Risti Tagor sebagai Tanisha, Debbie Romero sebagai Danan, dan Yunita Siregar sebagai Kaluna. Oke, Derby juga boleh di samping dari posternya. Baik, aku duduk kali ya biar enak. Nah, ya teman-teman media, inilah untuk pertama kalinya ya, semoga laris yang pasti, amin, menjadi teman dari para pejuang hidup, pejuang keluarga, pejuang rupiah. So, kita berikan tepuk tangan. Ini dia official poster Home Sweet Loan. Bagus banget, oh my god. Boleh lihat di layar juga teman-teman. Oh my god, I love the color tone. Oh my god, bagus banget. Bagus banget, kita foto dulu yuk. Ini dia, bagus banget ya. Color tone-nya tuh kayak nawang, abu-abu gitu. Kayak masa depan yang belum tahu. Tapi yang pasti tetap kita isi dengan warna-warna yang kalem-kalem ini ya. Oke, ayo teman-teman boleh foto yuk. Oh, so good, so good. I really love the poster. Bagus banget ya. Bagus banget, love ini dia. Kita foto sama-sama yuk. Yang pasti kita semua pernah merasakan bagaimana kita pingin sesuatu tapi nggak bisa karena orang lain ya kan. Tapi itulah
roller coaster kehidupan ya, apalagi kalau Sandwich Generation. So, tadi udah denger sedikit lantunan indah juga yang tersisip di official trailer dari Home Sweet Loan ini. Kita akan langsung pertama kali ini denger yang namanya original soundtrack dari Home Sweet Loan dinyanyiin langsung sama the one and only yang masih muda tapi berbahaya, karyanya luar biasa. Kita silakan. Ini dia, kita berikan tepuk tangan teman-teman media dengan judul Berakhir di Kamu. Oh iya. Berarti aku. Oh, Kamu. sorry, ini yang ketik salah. Berakhir di aku, silakan saya. Tekan dari segala sisi, seringkali nanti aku hidup untuk siapa? Ku sudah tidak nyaman lagi, bermimpi pun tahu diri, apa sebaiknya pergi? Jika semua bersandar padaku, lalu aku bersandar kemana? Mengalah, walau bukan aku yang salah, membisu saat semua sibuk beredup. Ku bantu berdua, ini semua berakhir di hati. Setiap hari ku menangis, harta yang tak ku miliki, apalagi yang ku lari. Jika semua bersandar padaku, lalu aku bersandar kemana? Mengalah, walau bukan aku yang salah, membisu saat semua sibuk beredup. Walau tak rela pun ku bantu berdoa, ini semua berakhir di aku. Berakhir di aku, berakhir di aku, berakhir di aku, berakhir di aku, berakhir di aku. Walau tak rela pun ku bantu berdoa, ini semua berakhir di aku. Ku yang salah, membisu saat semua sibuk beredup. Walau tak rela pun ku bantu berdoa, ini semua berakhir Kita berakhir di aku luar biasa. Kok bisa sih lu nggak nangis nyanyinya? Kita udah berurai, keren banget.
ciptaan siapa nanti cerita ya? Aduh, luar biasa. Udah nggak sabar deh untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari sutradara, produser, penulis, sampai para cast. Tapi kayak kurang afdol ya kalau kita nggak sekali lagi lihat nih official trailernya. Tadi mungkin masih ada yang matanya terlalu kayak bendungan gitu, belum lihat jelas ya. Nah sekarang mungkin bisa lebih lihat jelas ya, karena udah siapkan tisu dulu. Tadi kan masih kaget ya, tiba-tiba kok mau menangis. Ini dia. Sekali lagi kita sama-sama lihat official trailer dari Home Sweet Loan. Silakan. Spoiling nih ya kan. Oke, terima kasih sudah hadir. Ini pertama kalinya juga nggak sih tapi kalian lihat trailernya? Yes. Pertama kali juga? Oh iya, pantas kita sama-sama ya. Oke, aku mau sapa dulu nih. Apa kabar? Christian Immanuel sebagai produser. Halo, selamat siang. Teman-teman media, ini produsernya nih ya, yang sudah yakin sama film ini, menghadirkan karya-karya yang fresh. Kali ini Christian memang as always. Dan apa yang membuat Chris sendiri tertarik nih dengan cerita yang ada dalam novel Home Sweet Loan? Sebelumnya memang saya menjadi produser dari Mencuri Saleh ke Gaspar. Terus saya diberi kesempatan untuk membuat pertunjukan pramusikan Kultur Cemara. Tentu aja dimulai dari proyek apa selanjutnya, itu selalu jadi pertanyaan banyak orang gitu. Dan saya ingin punya mimpi membuat sebuah film yang sangat dekat dengan kehidupan saya dan juga relate dengan banyak orang dan lebih pendekatannya lebih membumi. Dan mungkin background story-nya juga, saya kenal Sabrina udah lama, dari tahun 2016, dan belum pernah saya menjadi produser filmnya langsung Sabrina. Terlalu tampan dulu aku sebagai co-produsernya Sabrina, tapi kangen pengen punya film lagi bareng Sabrina, karena kita tuh berdua seumuran dan juga memulai karirnya hampir sama dari bawah ke atas. Dan itu bagi saya film Home Sweet Loan ini menjadi proyek yang sangat personal untuk saya, untuk persahabatan kita berdua, dan juga untuk semua orang yang mungkin mengalami beban hidup dan It's okay. We love you. dan mungkin susah untuk di-share. Jadi semoga film Home Sweet Loan bisa memeluk kalian semua. Amin. Itu sih. Nangis lagi nih. Iya. Itu tisu Baru udah ini gede. nonton premier isinya nangis. Nonton isinya nangis. Aduh, ya ampun gimana dong. Aduh. Dan yang pasti memang ini baru berapa detik kan ya? Mungkin 2 minutes lah. Kita udah roller coaster udah dapat banget. So pasti the whole movie-nya akan bikin kita untuk tolong jangan cepet-cepet dinyalain lampu. Pasti akhir bioskop nanti pasti buka berjujuran ya. Dan pertanyaan kedua nih untuk Christian Immanuel, tahu Bilik Curhat dong? Iya. Iya kan? Pernah juga ikutan? Saya punya ide. Kalau gitu langsung gue tembak nih. Ada lagi nggak sih nanti? Kayak banyak yang butuh deh. Iya, memang itu ide Bilik Curhat itu sendiri muncul karena pada saat developer bersama Sabrina, penulis dan Amira, itu kita nggak cuma ngomongin Kaluna harus bagaimana dan Kaluna kemana, tapi kita jadi malah merefleksikan ke diri masing-masing kita, pengalaman masing-masing kita. Jadi, kenapa kita udah nggak pernah bercerita, kalau nggak ada proyek Home kita nggak pernah ngebuka masa lalu hidup kita gitu. Iya, Dan benar. menyadari bahwa curhat itu menjadi hal yang diremehkan dan dianggap lemah. Maka dari itu, dari saya dan di sinema mencoba menyediakan ruang untuk teman-teman yang mau berusaha didengar dan mencari teman-teman seperjuangan. Akhirnya kita membuat Bilik Curhat itu sendiri, dan berharapnya memang masih banyak panjang lagi untuk Bilik Curhat berjalan ke kota-kota selanjutnya. Yeay, asik. Udah ada bocorannya berarti ya, Bilik Curhat akan ada lagi ya. Karena itu benar-benar berarti banget loh, karena gak semua orang bisa cerita sama teman kan.
nggak semua orang juga punya teman yang bisa diandalkan, yang akhirnya nggak jadi ember ataupun tembok berjalan. Menceritakan, oh kenceng banget mas, pernah cerita tapi ya mas. Ya I feel you mas, I feel you, I feel you. Nggak apa mas, mungkin semangat. itu kenapa orang mungkin menganggap aneh, 2024 curhatnya di videoin dan sebagainya. Tapi aku rasa curhat ke sahabat semakin tua, semakin kecil, curhat ke sebuah kamera ternyata mereka nggak ngejudge kita. Yes. Karena ketakutan kita untuk curhat itu adalah ya orang tua gini, oh dari keluarga bermasalah gitu. Ada takut-takut stigma yang diberikan pada saat kita mengeluarkan di sisi paling rapuhnya kita. Benar. Belum lagi kalau curhatnya sama orang yang pick me, gue juga gitu. Boleh dengerin gue? Boleh nggak lo dengerin gue dulu gitu kan ya, Bo? Adu nasib. Jadi adu nasib nih kita ya kan. Oke, terima kasih Christian. Aku beranjak ke Sabrina Rochelle Kalangi sebagai saudara. Film ini adalah film ketiga ya, bener ya? Betul. Jadi udah apa aja nih? Yang pertama, film-filmnya. Waktu itu 2018 ya, Visinema itu terlalu tampan. Kedua, Nokta Merah Perkawinan dengan Rapi Film. Nah, sekarang balik lagi, kebetulan bisa bekerja sama lagi. Kebetulan juga bisa benar-benar sekarang secara langsung sama Christian juga di Visinema di film Home Sweet Loan ini. Wow, ini kan dari IP yang cukup populer ya. Kenapa tertarik untuk, ya selain karena bersama dengan sang sahabat nih, satu project? Iya, tapi dia juga sangat tahu sebenarnya aku tipe orang yang nggak akan mudah mengambil proyek. karena benar kita tuh emang suka curhat. Maksudnya itu aku senang, aku masih punya privilege punya teman yang emang bisa curhatin. Dan dia salah satu yang tahu banget aku kayak gimana ketika kerja, tahu banget kehidupan keluarga kayak gimana gitu. Ketika itu dia bawa novel ini bilang kayak, Bri gue tahu nih, lo pikir anaknya. Tapi coba deh baca dulu deh gitu. Karena jujur memang selama ini kan aku juga selalu bikin IP adaptasi ya gitu, dari webtoon, dari sinetron gitu. Sebetulnya secara pribadi tuh kayak pengen original dulu boleh nggak ya gitu, pengen deh nulis sendiri dulu gitu. Walaupun kemarin-kemarin juga ikut nulis, tapi kan beda ya original sama adaptasi gitu. Cuman dia kayak please give it a try deh, lu baca deh gitu. Karena kayaknya sih kalau gue kenal sama lo sih kayak gitu. Kayaknya sih lo bakal mau ya, bakal suka ya gitu. Dan ya udah akhirnya dikasih bukunya, terus aku bener-bener kayak iya lagi gitu loh, kayak bener-bener aku ngeklik banget sama bukunya. Aku ngerasa penulisannya Almira juga luar biasa, membuat kita masuk ke dunianya dan juga berbicara seakan ini perwakilan kita yang baca gitu. Dan aku jujur juga banyak beberapa hal yang ada di buku yang Kaluna alami itu juga sangat dekat juga terjadi juga gitu, secara langsung gak langsung. Ada yang benar-benar persis, ada yang mirip-mirip gitu, tapi benar-benar kayak aku ngerasa benar-benar oh ini cerita kita sih, maksudnya ini cerita banyak orang yang benar-benar mungkin nggak semua dari A to Z, tapi aku yakin banget semua orang pasti ada masa ngelaluin ini di kehidupannya. Secara kita masih tinggal di Indonesia, kita budaya kita sangat kolektif gitu. Ketika kita berbicara keakuan tuh rasanya dipandang egois gitu. Sampai kita sendiri kayak akan Asian value ya, betul, kayak sampai kita sendiri kadang tuh lupa untuk mengasihin diri sendiri juga gitu. Dan itu yang aku temuin dan aku very treasure di novel Home Sweet Loan ini. Sampai akhirnya ketika diajak, aku mau sih gitu. Aku nggak mau karena ini aku sebagai generasi ini merasa ini penting untuk dibahas untuk banyak orang gitu. Iya, benar. Yang bisa menemani ya, kalau kamu nggak sendirian gitu. Kadang-kadang ngejalanin itu tuh baru-baru bisa cerita sama keluarga, pangkal masalahnya di situ, iya kan? Mau cerita di mana ya kan? Lagi minum ya dia bisa sorry. Tapi lo ngerti kan maksud gue? Iya kan, tapi maksudnya film ini tuh kayak bisa jadi, oh iya gue nggak sendiri gitu. Karena itu yang paling penting sih, ketika kenapa Bilik Curhat juga itu akhirnya memeluk banyak orang gitu, karena tidak merasa nggak sendirinya, itu yang paling penting. Waktu lagi bikin filmnya, waktu jadi saudara, banyak momen nangis nggak? Sebenarnya sih udah senyum-senyum tuh ya di samping. Banyak momen nangis tuh konteksnya ketika Ya, lagi take. Ada satu adegan aku mancing Nita sih. Aku mancing Nita di adegan salah satu sentimental.
teleponan dan kita malah banjir berdua gitu ya. Mohon maaf nih saya masih ngeliat monitor juga tapi kenapa saya juga nangis gitu. Tapi itu yang aku bilang kayak benar-benar sedekat itu gitu. Sejujurnya kayak buat aku kayak kemarin ada sempat kita bikin konten untuk interview dengan filmmaker sama cast juga. Ditanya beberapa pertanyaan tuh sulit banget untuk aku kayak keluar karena sedekat itu juga sebenarnya sepersonal itu. Jadi kayak setelah selesai interview ngerasa anjir gue banyak ininya ya, ternyata banyak denial ya. Pulang di Gojek tuh malah kebuka nangisnya tau gak? Oh, paham. Jadi tuh kayak baru bener-bener kayak gimana ya rasanya tuh banyak banget yang emang banyak banget rasa yang aku tahu di film ini sih sebetulnya gitu, dan aku rasa itu juga mewakili banyak kita gitu. Setuju. Terima kasih ya Sabrina sudah tidak menolak proyek ini ya. Walaupun kamu picky. Karena ini belongs to you ternyata. Terima kasih. Tapi jangan ya, jangan sampai produser. Saya nggak sepicky gitu. Nanti token siapa yang bayar? Nanti token Sabrina, token. Listrik, iya. Gitu. Terima kasih. Nah sekarang ke sudut yang sebelah sini, It Gita. Bagus banget lagunya. Ya kan ini pertama kalinya atau sudah berapa kali kamu menjadi pengisi soundtrack film? Yang bener-bener bikin dari awal ini Scratch ini? pertama. Wow, kamu bikin sendiri kan lagunya? Iya, bikin sendiri. Umur berapa sih? Kamu tuh masih muda, kok kayak udah banyak banget ini ya, merasakan pahitnya kehidupan. Umur aku 23. Itu kan? Deket 32 loh. Ya lagunya dia nggak cuma yang ini loh, kan gue penyiar ya, jadi gue puterin lagu loh. Dari mulai yang banyak yang sebelumnya tuh kayak, ya orang umur berapa sih? Gue paham banget gitu. Apa yang dia rasain, well done tapi ya. How do you feel ketika nyanyiin berhenti di aku ini? Berhenti di aku. Berhenti di aku. Maaf, bohong lagi. Maaf. Jangan bohong. Gimana? Kelihatan anak muda aja baru nih tadi. Kalau lagi nyanyi kayak tua banget. Apa yang kamu rasain? Ada nangisnya juga nggak waktu lagi rekaman Penulisan. gitu? Oke. Sebenarnya pertama aku berterima kasih sama Kak Kris, kamu di ujung sana karena sudah memberikan kesempatan aku untuk bener-bener menulis lagu cuma dari lihat filmnya doang. Aku sebenarnya nggak bisa. Aku nggak tahu kalau aku bisa nih nonton durasi 2 jam terus oke, gue harus bikin lagu dari itu. Itu kan tidak pernah terjadi kan dalam hidup aku. Nah, aku sebenarnya merasa terhormat iya, tapi di satu sisi aku merasa aku mewakili suara banyak orang, termasuk Kaluna gitu. Mungkin Kaluna itu adalah sosok yang kita lihat di layar, tapi sebenarnya ada kita di situ, ada aku di situ di Kaluna. Dalam arti, memang kita tidak pernah menyalahkan kalau kita itu dilahirkan ke bumi ini yang semraut ini. Tapi pernah ya? Nah, ini bingung nih kalau gini. Ini biasanya perbedaan umur biasanya kalau kayak gitu. Kaget ya? Perbedaan umur biasanya. Ternyata ini kelihatannya. Kita belum ada di momen why nikah loh. Gini. Bisa dilanjutkan nih. Oke. Ya. Mungkin kita nggak pernah menyalahkan kalau kita dilahirkan ke bumi ini, tapi ada banyak hal yang nilai-nilai turun-temurun dari keluarga kita yang kita sayangi itu, rasanya kayak udah berhenti di gua, udah stop, gua nggak mau lagi nih nurun ke generasi berikutnya, gua nggak mau jadi luka untuk orang lain juga. Banyak hal yang aku rasa kalau tuh kayak udahlah yang lain dong gitu, kayak dia tahu ini udah semeraut, udah gitu. Nah makanya aku tulis berakhir di aku karena aku pengen, karena aku juga punya keluarga ya, maksudnya aku kayak mama papa gitu. Walaupun aku sayang, tapi aku kadang suka kayak Inhale exhale ya. Gitu, kayak aduh ma please gitu. Nah aku pengen menyuarakan itu, makanya aku tulis berakhir di aku. Benar, karena kita kan suka denger ya, orang tua kita tuh nggak tahu gimana cara punya anak, kan belum ada pengalaman. Kita juga nggak tahu cara parenting orang tua kita juga nggak ada pengalaman ya kan. Betul. Tapi kok makin kesini kita harus parenting mereka gitu kan, atas dasar keluarga. So dari nonton 2 jam itu kamu bikin lagu. Iya. Hebat Aku banget. biasanya ada satu scene yang sebenarnya kalau teman-teman tadi lihat trailernya itu di Kaluna ngomong kayak
buat bermimpi pun tahu diri. Ya. Itu dari 2 jam nonton, aku bener-bener kepala aku terngiang-ngiang sama bermimpi tahu diri. Bermimpi pun tahu diri karena gini loh, mimpi itu adalah semua orang bisa bermimpi. Kita bisa mimpi kita jadi apa gitu. Kita bisa mimpi kita jadi kodok. Kita bisa mimpi maksudnya kita bisa mimpi jadi apapun gitu, setinggi-tingginya. Tapi masa mimpi kita harus tahu diri gitu. Hanya karena ya kita tahu kita dari lingkungan keluarga yang kayak gitu, kita tahu dari lingkungan yang semeraut itu, banyak tuntutannya makin gede. Ya mimpi itu lama-lama jadi lebur. Itu kan kayak ini kasihan banget nih orang, kayak gue harus tahu diri kan untuk bermimpi doang. Padahal itu mimpi loh, ini baru mimpi loh, belum terjadi begitu belum ngapa-ngapain belum. Gitu. Jadi makanya aku taruh dialog itu di lirik aku bermimpi pun tahu diri. Gitu. Ternyata gotong royong gak cuma untuk lingkungan ya, di keluarga pun ada gotong royongnya ya Bu ya. Betul. Tapi ini kapan dirilis publiknya? Biar pada nungguin juga gitu. Oke. Kan Lagu ini. Filmnya kan 26 ya, 26 September. Ya. Lagunya akan rilis duluan 12 September. Sebentar lagi dong. Iya. Iya kan, kayak semingguan lagi ya. Semingguan lagi benar. Wah, gokil. Terima kasih kita. Tapi aku mau bagi Oh, boleh Christian. Memang proses waktu ngebuat lagunya tuh dari semua proses sebelumnya membuat lagu, kali ini karena dari jajaran pemain, sutradara aku udah taruh hati aku di situ. Waktu aku undang kita datang ke Visinema, nontonin filmnya, ngobrol, itu bukan kayak Git tolong isi scene ini. Iya benar. Nggak gitu, benar-benar aku cuma bilang Git, aku mau karya yang terbaik dari kamu. Coba kamu dibebasin, jangan terbatas karena scene ini yang kosong jadi mau ditaruh di sini. Enggak gitu. Bukan filler ya? Bukan filler. Bukan. Jadi memang pada saat kita nonton, kita berdiskusi, dan ada voice note-nya juga dari kita ya kayak aku baru nyadar kalau Kaluna itu kenapa dia masih mau bantu, kenapa masih mau ini, ya karena dia berharap berakhirnya di Kaluna. Dan itu benar-benar aku kayak, oh aku dipertemukan dengan pengisi soundtrack yang paling tepat untuk House Sweet Home. Di situ kita tidur sekolah. Tapi emang harus ada kata-kata berdamai itu ya. Kenapa ya? Why me God gitu. You are the chosen one. Oke, Almira Prastari sekarang halo. Ini dia sang penulis novelnya. Tanpa beliau gak ada lah nih ya Home Sweet Home. Kisah nyata kah? Fiksi. Oh fiksi, ya ampun. Fiksi tapi nyata buat banyak orang. Benar, untuk kamu enggak ya? Jangan ya. Oke, keresahannya Almira waktu itu pertama kali gue harus bikin nih novel yang relatable buat banyak orang, dan jadilah ini tuh apa sih yang pertama kali? Lihat ke depan ya. Karena aku kan orang kantoran ya. Iya. Dan banyak banget cerita-cerita dari mereka itu juga soal perjuangan hidupnya. Terus juga baca dari komentar pembaca, Kak tolong dong bikin novel tuh yang lebih deket ke realita. Yang misalnya tokohnya tuh masih naik angkutan umum, terus juga masih harus banyak berjuang di karir dan lain sebagainya gitu. Dan menurut aku salah satu yang ironisnya tuh misalnya kan kalau kita semua di kantor pasti senyum terbaik dan yang tercantik gitu kan, menjadi orang ramah, tapi sebenarnya mungkin kita di rumah juga hancur lebur. Dan itu adalah sebuah rahasia yang paling orang mungkin nggak mau masuk ke sana, nggak mau cerita ke orang lain gitu. Terus juga perjuangan ya setiap orang sih yang menurut aku akhirnya oh bisa nih diambil kayak mau dari cerita banyak orang, terus juga curhatan dari banyak orang, terus aku juga lihat gimana cerita-cerita ketika aku riset gitu ya, orang tuh udah kerja capek, udah berjuang mati-matian, ternyata pas beli properti ketipu gitu, dan itu yang hancur bukan dia aja, tapi seluruh keluarganya tuh ikut masuk ke dalam kegelapan itu, sehingga lahirlah ini novel Home Sweet Home. Ya. Ingin hidup lebih bagus lagi dengan punya properti tapi ketipu. Wah, itu udah nangis lemes ya. Nah, kalau ensemble dari cast ini puas gak Almira lihat ada Yunita Siregar, Derby, ada Vita juga, ada Risti? Puas banget waktu pertama kali aku dikasih kartu sama castnya gitu kan, terus juga aku nonton video castingnya beberapa gitu kan.
aku kayak oh iya ngerti alasannya. Kemudian kan Sabrina juga jelasin gitu kan, sukanya main ini karena ini misalnya gitu kan. Terus aku nonton mungkin puluhan kali gitu kan, akhirnya oke ngerti. Setelah nonton filmnya, menurut aku mereka adalah cast terbaik yang bisa ditemukan. Terus kayak semuanya pas banget, kayak born to be those characters. Oh my god. Yeay, seneng dong, lega ya. Oke, terima kasih Amira. Berikutnya langsung Vita. Halo Vita. Vita Anggraini sebagai Mia. Gak usah lihat tuh. Nah, ini kan kamu udah lihat tadi pertama kali ya trailernya ya. Itu kan sudah tadi apa kamu ya? Nengok. Banjir. Gimana prosesnya bangun karakter dari sebelumnya kenal atau nggak kenal sama Yunita sama Derby sama Risti? Oke, sebelumnya mau kenalan dulu ya. Iya. Halo semuanya, saya Vita Anggraini. Di sini berperan sebagai Mia. Sebelumnya cast-castnya ini saya sudah berteman lama. Oke. Dari Kanita, Kak Derby, kalau Kak Risti aku baru kenal, tapi kayak ya Langsung udah ya? langsung klik aja gitu. Dan Alhamdulillah. jadi bangun chemistry-nya nggak gitu susah ya? Enggak sih, alhamdulillah. Seru banget sama mereka. Waktu lagi aduh belakang. Tadi depannya bagus loh, depannya serius, sebelum bagus loh tadi udah. Jadi bingung. Tadinya mau komennya gimana? Tapi kamu relate gak sayang sama Home Sweet Loan ini? Aduh, ini mah relate banget. Ini aku ngelihat Kaluna itu sebenarnya diri aku juga gitu loh sebenarnya, kayak bukan cerita baru lah dalam hidup kamu ya? Iya, gue mau ngomong apa ya, Say? Oke, gue nervous nih soalnya film pertama, Say. Gak apa-apa. Gak biasa kantor banyak orang gini. Biasanya pas waktu lagi debut pas Zoom meeting ya? Pas pandemi ya? Ini sekarang ada orang. Oke, gue mau coba serius ya, Say. Coba. Kelihatan gitu. Pusing ya, Tak? Ini film sungguh relate sama saya juga, jadi bukan karena karakter Mia doang, tapi Kaluna pun juga, karena jujur pribadi, aku emang salah satu anak sandwich generation juga, karena orang tua aku mungkin zaman dulu sama zaman sekarang udah beda ya, bisa dibilang udah divorce, jadi kayak mau nggak mau, aku sebagai anak pertama bisa dibilang kayak mau nggak mau menanggung mamaku sama adik aku juga gitu. Walaupun aku udah berkeluarga tapi kayak aku tetap masih yang kayak mamaku, Kak token dong, oke, gitu. Jadi masih yang kayak begitu, masih merasakan gitu. Jadi Kaluna adalah aku juga. Jadi makanya aku pas lihat trailernya nengok, terus habis itu dinyanyiin lagunya Token lagi. berakhir di aku, Amin. nengok gitu kan. Jadi kayak berakhir di aku, iya aku bang, aduh ya Allah, aku pengen banget berakhir di aku kan udah punya keluarga ya, aku udah punya anak-anak juga. Oh, Jadi, udah menikah? aku sudah punya anak Dua. Lahirnya di mana? Gingsul. Ini bagus banget. Wow, hebat loh Vita. Keren. Masya Allah, gak pernah kamu. Aduh, ada hashtag itu lagi keluar. Jadi waktu pas denger lagunya siapa? Gita, berakhir dia. Itu benar-benar liriknya benar-benar itu untuk aku juga gitu loh. Kayak aku berharap perasaan ini, beban yang aku rasain selama ini untuk keluargaku, bisa dibilang aku ingin berbakti sama keluargaku gitu. Cuman di aku aja gitu. Maksudnya aku nggak mau sampai anak-anakku juga merasakan itu ya. Gitu. Baru mau komentar nih. Biarkan anak-anakku punya mimpinya sendiri ya. Iya. Gak terganggu sama mimpi dari orang tuanya. Terima kasih Vita. Ini dari zaman dulu nih. Apa kabar sih Mbak Rizky? Kangen banget loh. Baik. Ya Assalamualaikum ampun. semuanya. Waalaikumsalam. Kayak gitu loh, Fit, kalau ngomong tuh kayak gitu. Adem ya. Dan yang pasti Tarnish ini ternyata representasi dari wanita yang berupaya keras untuk menyeimbangkan karir sama keluarga. Oh, kisah nyata ya berarti ini ya? Iya ya, makanya jadi apa ya, kalau ngebahas soal Tarnish sih, aku kayaknya udah entah berapa kali aku bilang makasih sama Kak Sabrina. Oh. Aduh, ini tuh kayak
melo banget ya hari ini ya. Hari ini kenapa banyak sekali apa ya, nangis tapi nangis haru gitu ya, jadi kayak ya bener banget, jadi Tanis tuh ya aku, tapi juga Kaluna juga dalam cerita ini juga banyak momen-momen yang aku rasain juga gitu ya. Jadi apa ya, ngerasa kayak film ini tuh bener-bener mewakili banyak hati, dan bersyukur banget aku jadi Tanis. Tanis itu sahabatnya Kaluna, dimana banyak banget kadang kita ngerasa bahwa sahabat itu justru jadi saudara yang gak sedara sama kita, jadi orang nomor satu yang mendengar kita tanpa apa ya, tanpa judging gitu. Kadang-kadang sometimes kita cuma pengen didengar, kayak validasi, boleh gak sih perasaan gue nih, gue sedih loh, boleh kan sedih gitu. Dan kadang-kadang sometimes mungkin aku gak ngerasain itu, tapi pasti ada yang ngerasa bahwa keluarga lah yang melukai justru gitu, seperti Kaluna. Dan Lemas Devi duduk. mewakili ya. Dan Tanis di sini sahabat yang memang dari lama. Dia seorang perempuan yang sudah punya anak ya. Dari persahabatan ini dia punya anak. Jadi itu pun relate sama aku bahwa Sandwich Generation itu bukan cuman hanya beberapa versi, tapi banyak banget versi dengan tingkat level yang berbeda-beda gitu ya. Dan tapi ada juga sih yang one of lucky yang gak ngerasain itu sepanjang hidupnya. Bersyukurlah, sangatlah banyak bersyukur kepada Tuhan tidak merasakan itu ya. Kalau kata Mia, Masya Allah tabarakallah ya, bisa tidak merasakan situasi itu gitu ya. Jadi ya aku merasa sangat penuh syukur, gak ada kata lain selain penuh syukur. Apalagi aku dapat kesempatan kembali setelah 15 tahun. Masya Allah, dimana memang kemarin hidup tuh pilihan, aku pilih buat ngabdi sama anak-anak. Dan di saat tahun kemarin aku bilang, kayaknya aku pengen main film deh. Tiba-tiba Tuhan entah gimana, sampai ke Kak Sabrina, untuk Kak Sabrina hubungin aku, dan juga Kak Kris untuk mengizinkan aku sebagai Tanis gitu. Oh, keren. Emang gak ada yang sia-sia. Anaknya udah usia berapa sekarang ya, Mbak Risti? Yang paling besar udah SMP kelas 1, yang paling kecil SD kelas 1. Jadi emang aku udah targetin kayak anakku sekolah, aku bisa kembali lagi gitu sama hal-hal yang aku rindu, dan ya Tuhan mengabulkan itu, alhamdulillah. Keren loh. Wah, pas banget ya, pas tiba-tiba gue pingin berkarya lagi. Ditelepon, memang gak ada yang sia-sia perjuangannya. Dan sekarang nih, Derby Romero, halo. Halo semua, halo. Derby Romero, awet muda sekali ya beliau ya. Dan lo pakai air wudhu doang, enggak dong? Derby, gimana nih? Kan sangat relate ya pasti sama karakter dari Danan ini. Ya, lo bangun chemistry untuk bisa menjadi sosok Danan tuh gimana perjuangannya, atau nggak perlu berjuang? Hari-hari aja. Lihat Aku ketawa gitu banget. Sebenarnya karakter Danan itu mungkin dari sepanjang gua menjadi aktor, ini adalah salah satu, ini malah karakter yang gua paling relate sebenarnya. Gua merasakan banyak kesamaan dan emang mungkin secara background story-nya pasti berbeda, tapi secara apa ya, secara pribadi tuh gue banyak banget kesamaannya gitu. Misalnya salah satu contohnya adalah yang gue sangat merasa relate adalah gue tuh tipe ya orang yang selalu mengutamakan kepentingan orang dulu, kebahagiaan teman-teman, apalagi sahabat-sahabat, orang-orang tersayang gitu, dan itu ada di Danan. Dan Danan ini adalah karakter yang dia memang selengean gitu, memang tengil-tengil, tapi dia tuh penyayang dan baik hati, dan dia sangat peka sebenarnya, dan gue punya itu juga gitu ke teman-teman gue. Jadi di sini gue lumayan apa ya, coba dibantu sama. Apa? Maksudnya kita lagi silakan. Kok lu jadi kayak gua? Kuat kan? Gue kalah. Iya. Tapi emang gue pertama lagi ketemu juga kita ngomong emang sebenarnya banyak banget yang gue merasa mirip gitu sama. Iya. Jadi kita tuh sebelum proyek ini nggak kenal. Iya. Nggak kenal, tapi memang pas aku baca pertama kali ketika membayangkan Danan, menurutku tuh karakternya agak sulit. Kalau salah langkah memilihnya, mungkin iya jadi beda versi gitu maksudnya. Terus emang pertama kali itu kepikirannya tuh Derby gitu. Oh gitu? Beneran. Tapi sojo mahal, ditolak dulu. Jadi awalnya dia schedule-nya nggak masuk. So sibuk. Iya, tapi akhirnya prosesnya berjalan. Ini juga kita juga bukan yang akhirnya nge-hold
Dana juga, kita juga open casting dan lain-lain, tapi kenapa ya kayak belum ada klik gitu. Terus kayak terakhir aku ngobrol sama cast director aku, boleh nggak dicoba lagi, dilempar lagi nih ke DRB. Pas balik ke Indo. Pas banget mau balik. Karena emang kita agak mundur sedikit secara produksinya gitu. Oh ya, tinggal di SG ya kamu ya? Iya, tapi waktu itu emang aku lagi pergi ke tempat lain, Lagi ada lagi kerjaan, ada iya. lagi Oh, ada. jadi syuting mundur tuh karena nungguin KDRB. Oh ya Allah, Masya Allah lagi ya sama kawan. Kita udah yuk duduk di belakang. Istirahat dulu yuk, istirahat dulu. Tapi itu pas, jadi aku baru kenal tuh saat itu, dan aku nggak tahu sebenarnya aslinya ternyata semirip itu. Ya ternyata banyak banget traitsnya ya Danan yang ternyata dia banget juga, dan dia ketika dikasih breakdown karakter dan sinopsis dan skrip juga dia kayak sebetulnya ini orang dalam yang nulis sama gimana sih gitu. Ini kayak ada mirip-miripnya tapi bukan ada lagi gitu. Terus ternyata pas aku baru kenal juga iya lagi bener, dan lucunya memang kan deket juga sama Yunita kan, Derby kan, bener-bener yang deket banget dari awal gitu. Maksudnya udah kenal lama gitu. Lucunya yang malah kita jaga-jaga pas syuting tuh jangan sampai keluar aslinya pertemanan kalian kan, gitu kan? Jaga banget itu. Itu jaga banget, karena kita deket banget memang. deket banget, tapi kan harusnya masih ada perbedaan karakter antara Nika sama Kaluna, dinamika itu kan harus kita bedain. Jadi kayak walaupun mirip nih sama karakternya Danan, tapi menurutku tetap beda juga sih. Betul, gitu. dan itu challenge yang kita yang Benar. gua seru banget adalah sama Sabrina itu adalah kita mencoba mendesain sambil membayangkan gini, ini kan karakter yang ada dari buku. Benar. Dan pasti kan dari Balagera udah punya banyak pembaca yang udah punya interpretasi sama imajinasi masing-masing gitu. Iya. Dan itu yang akhirnya gue sama Sabs tuh seru banget ya kita mencari gimana pembawaannya Danan gitu. Iya. Karena gue juga tetap merasa memang Danan dan Derby itu orang yang berbeda. Mungkin secara traits iya sama, tapi kan gesture, cara ngomong, cara ngelihat, cara semuanya itu pasti berbeda. Setiap manusia kan pasti berbeda. Nah itu yang seru banget kita gali bareng. Kulik bareng sih. Kalau sama Nita juga lucu, karena aku sama Nita deket banget udah dari kita begini ya Nita. Dari Brio. Oh, dari Zigot ya? Dari aduh gua sampai capek. Nangis ketawa. Dan aku Kalau syuting gini sih. Iya bener lagi. Bener sumpah syutingnya begini. Nah aku sama Nita deket, kita udah bener kayak abang adik. Bener kayak abang adik banget. Dan lucunya Nita nih juga sahabatan sama adik kandungku. Oh, I see. Jadi di sini justru kayak yang bener kata Sabs memang dijabat gimana caranya supaya ini jangan sampai yang ada di kehidupan asli kita tuh kebawa ke situ kedekatannya, karena harus berbeda banget kan gitu. Oh, agak susah tuh ya. Pas lagi udah cut, balik lagi nih. Tapi seru nih setiap kayak adegan-adegan kita berdua apa gitu itu kita discuss bareng, aku sama Nita sama Sabs juga, jadi seru banget, nyarinya tuh seru banget. Ternyata prosesnya luar biasa ya, walaupun ini dekat sama kita tapi karena ini buku, jadi tetap harus ada adaptasi yang luar biasa ya, karena pasti berbeda. Terima kasih Derby. Kalau untuk Yunita Siregar sang Kaluna nih, yang sampai ada hashtagnya kan, aku Kaluna. Terima kasih sudah menjadi sosok yang jadi bagian dari Sandwich Generation yang terjadi ini. Nasib-nasib yang kurang baik ya kadang-kadang. Tapi kamu sendiri merasakan seperti itu atau enggak? Atau memang ya udah cobain yang terbaik aja? Oke, halo semuanya, aku Yunita Siregar. Halo. Aku mau ngucapin makasih dulu nih buat Kak Kris dan Kak Sap yang udah ngasih aku kepercayaan sebesar ini. Dan makasih juga Mbak Al, Gita karyanya indah banget gitu. Jujur, energi kalian tuh kenapa ya? Kamu membuat haru gitu di sini. Oke. Energimu itu yang Maksudnya relate-nya ya. Aku ketika aku baca karakternya Kaluna ini, aku sampai harus stop dulu di scene sekian gitu karena aku nyesek banget bacanya. Kayak mungkin di sisi lain ada kayak kok ini banyak banget akunya dan kisah hidupnya dia kok sepelik ini gitu. Sampai aku nyari waktu dulu untuk taruh deh ini kok nyesek banget gitu. Tapi relate banget sama akunya adalah Kaluna ini anak bungsu dari 3 bersaudara. Aku adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakakku yang pertama itu cowok, itu Skanendra. Kakakku yang kedua itu cewek, itu Skamala. Dan dimana setiap keluarga aku percaya pasti akan ada waktunya minta tolong satu sama lainnya. Itu masalah waktu aja. Mungkin pada waktu itu aku yang Tuhan lihat punya capability lebih besar untuk menanggung semuanya. Nangis juga nih.
Kenapa kita bungsu rasa sulung ya pemirsa? Aku juga bingung ya kan? Jadi aku sangat terwakilkan perasaan aku oleh Kak Luna gitu, dan aku salah satu yang percaya bahwa terang yang akan mencari aktornya. Ya. Jadi mungkin karakter Kak Luna yang Mbak ciptakan mau berbicara, mau hidup melewati aku, yang mungkin punya karakter yang hampir sama dan perjalanan hidup yang hampir sama. Jadi tadi ketika ada lagunya berakhir di aku, kalau kalian semua bersandar sama aku bersandar sama siapa? Ya, gitu. itu gokil. Wow, itu. Wow. Gak bener nih perempuan. Lo tuh ya, lagu-lagu tuh bikin orang mau menyayat tembok. Terus tadi kita nyanyi kayak, ini lagu apa? Aku udah bisa kuat kok kayak gini sih. Iya. Aku gak salah, aku gak boleh nyerah nih. Kita gak boleh gitu loh. Dimarahin gak tuh? Dimarahin. Bagus banget. Bagus banget. Jadi itu kayak teriakan hatinya. Mungkin kalau udah nggak nyebutin itu di dialognya, tapi mungkin dari sepanjang filmnya itu kita bisa nangkap itu yang dia rasain gitu ya. Ada omongan itu dan itu yang aku rasakan juga, dan itu aku rasa banyak banget orang merasakan hal seperti itu gitu loh. Dan menurut aku Kak Luna ini memang merepresentasikan banyak banget perasaan orang. Jadi mudah-mudahan karakter Kak Luna yang aku hidupkan bisa mewakilkan semua perasaan para pejuang hidup ini. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Benar-benar kamu ya berarti karakter ini ya. Berarti banyak sekali tahan napas dulu ya untuk stay in karakter. Karakter terlalu banjir lo boleh. Keren, jadi makin gak sabar loh aku untuk tanggal 26 September nanti. Karena menurut gua karakter semakin mirip itu semakin sulit untuk diperankan. Iya kan? Justru kalau baru justru ini, tapi karena kalian semua ya aku kayak gitu. Wah, ini hebat. Menahan sisi untuk jangan keluar dulu nih kodamnya kan. Kodam benar-benar mau keluar nih. Ya kan? Kan dikasih karakter ya. Baru oke. Teman-teman media, ada yang mau bertanya sama Cash yang luar biasa ini semuanya silakan. Oke, Mbak. Baik. Oh, ada yang atas. Oke, iya mangga, silakan. Cek. Halo. Namanya siapa dari media mana, Mbak? Silakan. Halo, selamat sore semuanya. Saya Ami dari Biasclass ID. Ya, Mbak Aldi. Mau nanya sama Karisti ya. Kan setelah jadi Ulfa di Perempuan Berkalung Sorban waktu itu, kemudian ada momen apa yang bikin sampai oke deh, gua ambil Tanis sekarang nih di setelah 15 tahun nggak main film lagi gitu. Kemudian setelah ini apakah akan kemudian kembali lagi dengan film dan apa ada proyek selanjutnya kalau boleh diceritakan? Thank you. Terima kasih, Mbak Alwi. Banyak yang kangen ya. Oke, terima kasih banget, Masya Allah. Masya Allah, banyak banget. Kalau dia yang ngomong nggak ofensif. Iya kan? Bener nggak Dewi? Iya, kalau kita yang ngomong kayak nggak bohong. Ria yang tertutup. Aku yakin banget kalau Tuhan itu maha mengabulkan doa atau diganti dengan yang lebih baik gitu ya. Jadi terakhir emang syuting itu jadi Ulfa, bener banget. Dan setelah itu aku melalui proses hidup punya anak-anak, dan aku ngerasa kayak ada waktu-waktu yang punya mereka tuh yang nggak bisa aku tinggal gitu kan. Jadi aku menyiapkan waktu, tapi bukan berarti nggak nahan nih, kayak pengen banget acting lagi, pengen syuting lagi gitu kan. Dan emang aku berkomitmen bahwa pokoknya mereka sekolah gitu ya, barulah aku mau gitu. Tapi itu pun sebenarnya bukan sesuatu yang aku pikirin gitu secara serius, dan nggak bisa milih kan, yang namanya kayak gini kan emang apa ya, kayak semesta aja yang menentukan dan menyampaikan gitu kepada kakak-kakak yang menentukan siapa yang jadi Tanis gitu. Dan ternyata cocok, dan kan belum tentu juga ya pada saat aku diminta ada waktu, terus belum tentu juga casting. Aku juga deg-degan banget waktu screening test. Aku lagi, terus udah gitu aku lagi sakit tuh waktu itu manajemen semuanya sampai nganterin semua karena aku lagi sakit. Terus kayak bisa nggak ya, aku deg-degan banget nih, karena buat aku 15 tahun stop tuh sama kayak mulai lagi dari awal sih rasanya gitu ya. Jadi rasanya kayak mulai dari awal lagi, dan film itu beda sama sinetron, meskipun sama-sama tanggung jawab tapi treatmentnya pasti beda banget gitu kan. Udah gitu mainnya juga sama apa ya, sahabat-sahabat yang ternyata luar biasa, kayak sama Rita sama Vita, ternyata mereka juga humble banget, bisa, maksudnya itu kan kalau mau ngebonding juga ada kemauan gitu kan. Dan ternyata memang kita
klop banget gitu, dan Kak Sabrina tahu banget cara untuk bisa ngumpulinnya gitu. Kalau sama Derby kita memang reuni sampai sempat dikerjain pas lagi tes camp, tiba-tiba kok ada lagu ya di setel ya, ya lagu Gelora Asmara di play gitu kan ya, terus kayak hancur. Kalau mau videonya dirilis. Tapi perbedaannya kali ini gue yang joget. Iya loh gitu ya. Dan buat aku pribadi, 15 tahun tuh sejujurnya aku berpikir karena aku udah pakai jilbab, aku belum tentu bisa main film kayak gini gitu. Jadi aku pikir kayak kalau pernah main pasti main yang genrenya bakalan religi banget gitu, tapi ternyata enggak, aku dapat kesempatan. Jadi makasih banget, thank you banget. Dan kalau ditanya mau lagi atau enggak, insya Allah pasti dengan sekarang aku sudah mulai kembali, insya Allah masih mau terus berkarir lagi. Terima kasih. Ini kalau dia namanya happy comeback ya. Happy banget, masya Allah. Silakan berikutnya lagi teman-teman media. Oke, Mbak yang sebelah sini. Ke situ dulu ya. Oh oke, iya. Sebelumnya terima kasih. Aku ngeliat trailernya dan merasakan hal yang oh my god, kayak gitulah intinya. Ya, kamu nggak sendiri. Iya. Kamu tidak sendiri. Dan aku mau nanya ke Kak Derby. Boleh. Tadi kan kayak Kak Derby bilang banyak banget hal relate yang diperani nih sebagai Danan. Sebenarnya Kak Derby ini seneng nggak sih meranin Danan? Apa lebih ke sedih Kak? Terus pertanyaan kedua adalah Kak Derby kan sama Kak Nita nih udah sahabatan dari lama. Iya. Nah, cara-cara untuk bisa membuat kayak Stay in character. iya, stand karakternya tuh gimana gitu. Untuk gak kebawa nih cara kita main di real life sama di film, kan beda banget. Dan yang terakhir adalah harapan Kak Derby kalau mau dapet peran itu mau peran yang kayak gimana Setelah lagi ini sih? maksudnya? Iya, setelah ini. Oke. Itu dari doang nih, nggak ada yang lain mau tanya. Banyak. Oke, silakan Derby. 3 pertanyaan langsung go serius Thank semua. you pertanyaannya. Sebelum aku jawab, aku cuma mau bilang aku bahagia banget di Danan. Aku mau bilang thank you buat Kak Kris, Sabs, sama Mira yang udah percaya Danan ke aku. Sama kayaknya aku juga mau bilang sekali lagi, tadi belum ngomong, mau bilang terima kasih ke Yunita. Kamu berhasil mewakili kita semua. Jadi kalau ditanya happy banget, karena ini juga punya tantangan tersendiri. Dan memang sebenarnya selain karena karakter yang menurut aku menarik, Danan ini menarik untuk aku, dan ceritanya juga gitu, karena sama kita semua pernah jadi Kaluna dan aku juga ada di situ. Kenapa bukan nyariin aku pun ikut nangis? Iya dong. Dengar lagunya kita nangis juga. Kita nyanyi nih. Karena pas terima skrip aja aku juga begitu baca, banyak banget aku yang wah ini gua anjing. Aduh. Emang kehidupan lebih jadi. Emang. Gitu ya. Benar, kehidupan kadang-kadang gitu. Gak bisa terlalu masya Allah tuh gak bisa. Kadang-kadang kita begitu. Aku di belakang. Ya gitulah pokoknya. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kita gimana nih? To stay in character, walaupun kan kayak sobi banget kan. Ya mungkin karena memang kita juga prepnya juga lumayan panjang dan kita tetap selalu di ada subs yang selalu juga ngedirect kita gitu, dan kita juga udah nge-build karakternya bareng-bareng. Jadi memang begitu kita udah di set ya udah bukan Derby dan Yunita, itu udah Danan dan udah Kaluna. Dari mulai reading lah ya. Iya. Udah meset, ya mereka juga profesional Mbak. Hari-hari Mbak ini mereka bangun tidur disuruh jadi bisa. Terus pengen peran apa nih? Tapi kayaknya pertanyaan itu mau deh buat semuanya, buat Yunita juga, buat Vita juga, buat Karisti juga. Peran apa yang kan udah banyak banget ya film kamu juga. Pingin peran apa yang pingin kamu dapetin gitu in the future? Aku kebetulan ini juga baru film keempat aku gitu, jadi kayaknya aku masih sangat terbuka dengan segala macam kesempatan di depan. Tapi mungkin yang aku pengen banget jadi jagoan kali ya. Jadi kalau ini kan jagoan kehidupan nih si Kaluna, kayaknya diacak-acak banget sama kehidupan. Kalau ini jagoan yang jagoannya lah. Kalau aku sebenarnya masih banyak banget, maksudnya kan spektrum karakter kan luas banget ya. Kalau aku sebenarnya
sampai hari ini mungkin ada beberapa kali kita bisa ngobrol. Ada 2 karakter, ada 2 yang gue pengen banget, tapi mungkin gak usah kita bahas di sini, jangan dulu karena kita sudah ngobrol tadi. Tapi pasti kalau ditanya segala jenis karakter gue pengen banget coba. Jadi memang gue nggak pernah ngebaca. Gue pengen coba ini, gue pengen coba ini. Tapi kalau bisa apapun yang dikasih gue, gue akan pasti nyoba. Oke, good answer. Silakan Vita. Ya, apalagi saya ya. Ibu, rendah untuk panitia mana Spesial kepada kamu. Ini kan film pertama saya. Betul. Jadi ya, kalau ditanya mau dapat peran apa lagi after ini ya saya menerima apapun sama gitu. Tolong ya produser-produser di luar sana ya kalau misalnya ada sepintas saya Kak Kris ada sepintas lagi ajuin lagi ya Kak ya. Kali aja jodoh ya kan. Jadi apa aja saya masih mau kok. Mau jadi kuntilanak masih mau gitu. Sih nggak masalah. Jadi ya namanya juga seorang aktor. Kan harus bisa ya menerima peran tersebut, apapun yang ditawarin ya kita coba gitu, namanya challenge, men-challenge diri kita. Kita coba selagi bisa. Kayak tangannya beda nih, lagi bisa ya. Ini karena nervous Mbak. Saya kalau nervous motorik saya bergerak gitu. Kirain mulus lagi bisa. Silakan Rizky. Oke. Ya kalau aku mungkin emang selama ini ya dari 2006 sampai sekarang aku sering banget dapetnya yang protagonis, pasti yang baik, yang nangis terus. Oh lu red flag Rizky. Sekali yang red flag. Iya sekali ya. Iya nih kayaknya belum dapet yang red flag gitu ya. Atau yang yang pasti yang lain karena memang kayak apalagi kalau di sinetron gitu pasti kayak selalu jadi korban yang nangis yang ya pokoknya hari-hari mungkin kayak kalau satu hari 30 scene itu kayak 29 scene 28 scene aku nangis gitu kan. Jadi bisa kayak coba iya sisanya udah bengong capek gitu nangis terus. Jadi mungkin ya pasti tertantang juga buat kan peran banyak banget tapi yang ya tidak melulu dengan karakter yang orang tuh pasti selalu memberikan aku peran-peran yang seperti itu, pasti tertantang sama yang lain. Jadi mau dapat peran yang lebih ini ya, lebih antagonis ya? Iya, mungkin bisa kayak gitu juga. Makanya aja orang baik, bagaimana? Diantagonisin. Oke, siap berikutnya. Vita sih bisa kalau Vita. Kalau Vita napas aja, antagonis. Antagonis. Love you. Aku bisa jadi protagonis. Ya Allah. Ntar gue gak dapet protagonis lagi dari sini. Oh iya. Tapi Riwa kalau di sini. Riwa ribet. Lu pengen jadi Rizky Tagor lu ya? Ini yang ayat cinta. Ya kan? Mariam. Lo ayat cinta tapi terlarang banget. Aduh ya Allah, bener nih. Halo, saya Adi dari Kompas.com. Halo Mas Adi. Saya mau tanya ke Sabrina, di film sebelumnya kan ada adegan gongnya tuh yang pertengkaran yang ikonik itulah. Nah di sini sendiri kan tadi kita lihat di trailer kayaknya adegan meja makan tuh gongnya banget. Itu cerita di balik proses kreatifnya seperti apa? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk isi dari materi novelnya ke film ini berapa persen? Dan untuk Almira ada pesan khusus nggak sih ketika misalkan ketika ini mau diadaptasi, tolong jangan ini atau tolong ini ada apa? Terima kasih. Pesan-pesan penulis ya, baik. Jadi substitusi silakan. Oke, scene meja makan ya. Sempit lokasinya ya. Sempit banget ya. Milih lokasi itu, wah. Berapa persen kesulitan pre-production tuh milih rumah sih sebenarnya sih itu sih. Memang scene itu betul scene gongnya sebenarnya yang di film Home Sweet Loan juga terjadi di meja makan karena memang kita ngerasa juga kehidupan keluarga di Indonesia banyak terjadi di meja makan ya. Betul. Gitu, diskusi apa semuanya marah itu biasanya kita ngumpul selalu di meja makan, itulah yang merepresentasikan kekeluargaan kita kan sebetulnya gitu. Prosesnya luar biasa sih. Scene itu prosesnya sangat-sangat panjang. Kita melibatkan banyak pemain juga di situ, ada 9 orang
yang harus di arahkan saat itu dengan karakternya masing-masing, dengan porsinya masing-masing yang juga semuanya ada belokan-belokannya di situ. Jujur itu salah satu scene yang paling sulit yang pernah aku handle, aku direct. Mungkin bedanya kalau di film sebelumnya ketika adegan klimaks itu kita berbicara masalah letupan emosi dua orang gitu. Tapi di sini begitu banyak orang, begitu banyak latar belakang. Masalahnya juga menurutku juga jauh lebih kompleks gitu. Jadi dan aku cuma pakai satu kamera ketika syuting. Kita syuting tuh dari jam berapa ya ini ya? Dari jam 4 jam. Pokoknya kita tuh waktu itu kita callingan sore juga kan ya. Jadi emang sampai agak subuh. Tapi memang berapa jam kita ada tuh? 5 Iya, 5 jam. Ada sekitar 5 jam untuk ngambil adegan itu. Wow. Itu langsung begitu. Iya. Well done. Dan betul-betul karena kita juga satu kamera, kita janjian dulu juga ini adegannya seperti apa, dinamikanya mau bentuknya bagaimana, kita latihan dulu sebelum kamera rolling juga. Dan juga memang aku jujur di situ aku ada yang benar-benar aku minta gestur-gestur detail juga untuk beberapa karakter gitu, karena aku butuh menampilkan itu. Dan juga memang sangat untungnya saat itu semua cast sangat fokus, sangat tahu kalau ini adalah adegan yang salah satu yang paling penting dalam film gitu. Jadinya memang walaupun panjang, prosesnya juga capek banget. Dan itu melibatkan anak-anak kan, kasihan juga gitu, kita ada 2 cast anak-anak gitu. Tapi ya puji Tuhan berjalan dengan lancar, hasilnya juga aku sangat puas juga sih gitu. Dan aku ngerasa apa yang pengen aku sampaikan di scene itu, di film itu sebagai klimaks juga bisa tersampaikan dengan baik oleh mereka gitu. Luar biasa itu lokasinya sempit sekali ya itu. Betul. Ya, benar, Jadi kan? itu untuk sih. continuity itu sangat kebayang gitu kan, kebayang banget. Tapi harus stay in character 5 jam ya. 5 jam ada kurang lebih sih, kayaknya sih lebih. Kayaknya sih lebih. Gak gitu. sabar nonton filmnya. Mas gimana? Kalau untuk persen ya, berapa persen untuk Dari filmnya buku? ya, dari buku gitu. Sebenarnya kalau dibilang persen agak sulit, tapi memang kurang lebih sih aku ngambil cukup banyak. Termasuk yang adegan di meja makan itu aku memang ngerasa dialog di buku udah sangat-sangat bagus. Jadi mungkin khusus untuk adegan itu kita ngambil 90% dialognya ya. Wow. Gitu. Karena aku merasa ya ada sedikit penyesuaian, tapi itu kurang lebih core-nya benar-benar sama. Kalau untuk keseluruhan film memang aku berusaha setia banget sama karakter dan permasalahan yang ada di buku gitu. Walaupun nggak mungkin kita masukin semua kan gitu, tapi memang sepanjang development tuh aku bolak-balik baca ketika nulis, kan aku juga nulis sama Bida gitu di sini, baca bolak-balik untuk jangan sampai mengkhianati ininya, karena aku juga suka sama novelnya kan gitu. Jadi sebisa mungkin apa yang ingin aku lihat sih sebagai pembaca ada di film gitu, apa yang pengen aku tampilkan di sini pengennya sejalan gitu sih. Terima kasih Sabs. Untuk Almira, ada pesan-pesan nggak nih? Bukunya ceritanya waktu mau dijadiin film bukunya, ada pesan-pesan untuk do and don'ts kah? Jadi kan sebenarnya kalau novel saya yang sebelum-sebelumnya lebih ke komedi ya. Ini pertama kali yang mungkin memang dramanya itu lebih banyak dan problemnya itu lebih berat gitu. Jadi pertama kali dikontak sama Mas Kris, saya lebih banyak diskusinya di Mas Kris. Oh, sama Mas Kris. Dan kebetulan kita berdua lagi nyari rumah ya. Iya benar. Jadi kami berdua lagi proses mau beli rumah gitu. Oh bisa masuk. Untuk nggak beli rumahnya bareng ya, nggak tetanggaan. Ama untung nggak ketipu ya. Jadi lebih banyak nanyanya tuh ke Mas Kris, apakah Mas Kris juga udah baca, dan kayaknya satu visi ya sama visi Nema yang banyak film keluarganya yang aku juga semuanya tonton. Ya. Gitu, jadi aku ngerasa itu udah satu visi. Lebih baik karena memang memenuhi storytelling dari film itu sendiri. Iya. Udah nonton ya untuk berapa screeningnya? Udah nonton. Udah nonton, saya tuh sebenarnya mau nangis gitu kan. Namun suami saya nangisnya lebih kencang. Jadi dia nangis suami. Jadi kayak
kok jadi suami saya yang nangisnya lebih kencang gitu kan, tapi saya sangat nyaman sekali karena film ini menurut saya do the justice to the novel gitu ya. Jadi ketawa, nangis itu perjalanan yang ganti-gantinya cepet banget gitu loh. Jadi nonton film ini tanggal 26 September. Oke, ya silakan. Ya, saya Amelia dari Komik Kompasiana. Halo, Mbak Amel. Ya, menarik banget ini posternya ya, dan juga yang materi promosinya. Oke, saya ingin tanyakan langsung ya, kenapa warnanya hijau? Dominasinya kan ini hijau gitu ya, demikian juga posternya tadi yang kan ada unsur hijauan. Apakah mungkin ada makna tertentu yang ingin diceritakan? Kemudian mengenai saya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut nih. Tadi udah jelas banget tadi adaptasi dari novel ya. Amira nih. Berapa lama sih proses pembuatan film ini gitu ya? Kemudian di samping dari membaca novel yang pastinya gitu ya, mungkin dari sutradara dan juga produsernya ada melakukan research lainnya nggak dari sumber lain? Supaya karena kan sebenarnya ini masalah global ya, sandwich generation, kemudian juga kesulitan karena harga mahal, rumah semakin tinggi. Betul. Itu menarik banget sih, sangat relevan gitu. Tapi ada yang mungkin what do you do the research gitu ya, di samping tentu saja tadi kan diceritakan bukunya fiksi gitu ya. Nah itu kemudian satu lagi kalau dari pemain nih ya, dari Mas Derby dan lain-lainnya, adegan mana yang paling Anda sukai? Terima kasih. Oke. Tapi harus yang ada di trailer ya. Spoiler dong. Oke, siap. Silakan dari Mas Pino atau Mbak. Dari apa ya? Pengalaman bintang nih. Warna hijau. Aduh, aku nggak pengen terlalu filosofis banget, tapi memang pada saat kita pasti itu bukan aku yang buat aja, bukan graphic designer. Ada head of marketing aku, Icut, di sini yang bantu aku untuk merealisasikan dan berbicara dengan desainer posternya Alvin. Kita mencoba beberapa warna kuning yang warm, warna biru yang agak dingin, warna hijau. Pasti kita entah kenapa yang warna hijau tuh lebih keluar. Padahal kita tahu bahwa pada saat KV-nya keluar dengan warna Tosca, kita milih antara ke warna biru atau ke warna hijau, karena warna kuning terlalu ngepop gitu, terlalu dianggapnya terlalu anak-anak. Jadi pada saat kita mencoba antara warna biru atau warna hijau, karena KV-nya kita ada Tosca, dan dari desainer dan tim marketing semua udah berbicara bahwa gimana kalau kita warnanya ke arah kehijauan, karena di sini nggak bisa dimasukin unsur duitnya gitu, karena udah dengan tangga miringnya itu udah menjadi bebannya, tapi kita nggak bisa dimasukin unsur duitnya. Masa ada duit terbang di itu, malah jadi dianggapnya terlalu komedi gitu. Kita kayak punya poster yang punya meaning lebih dalam, akhirnya dengan warnanya yang kehijauan itulah yang coba dimasukin gitu. Terus tadi pertanyaan kedua, berapa lama prosesnya dari novel sampai akhirnya jadi film? Sebenarnya prosesnya panjang banget, karena awal itu dari aku ngontek Almira, dan aku sama Almira gak kenal. Aku ngontek Almira tuh lewat DM. Oh my god. DM ya kalau nggak salah ya, DM atau email ya? Kaget nggak Almira? DM, karena kaget nggak? Emang nggak leblak? Ya kan? Karena Ini seneng terima DM asing soalnya. nge-DM Almira bahwa aku tertarik untuk mengadaptasi novelnya, dan dari situ pembicaraan masih panjang, dan yang pasti bagi aku untuk menghormati semua kreator adalah dengan cara menikmati karyanya terlebih dahulu. Jadi aku nggak akan pernah mengontak IP owner jika belum membaca novelnya. Karena terkenal ada di buku bestseller, terus ambil atau tahu, mau udah gue ini karena ada di nomor 1. Bagi aku itu nggak menghormati kreatornya sama sekali. Jadi pada saat aku kontak Almira,
Satu aja Amel pas bertanya, emang mau dibikinnya, ini pertanyaan pengujian sebenarnya, emang mau dibikinnya seperti apa? Dan aku langsung ngomong bahwa benar kata Sabrina tadi, aku bilang bahwa iya dengan segala genre yang ada di dalam novelnya, bagi aku film terbaik, bentuk terbaik untuk film Home Sweet Home adalah menjadi drama komedi keluarga dengan komedinya yang situasional gitu. Dan pada saat ditanya emang adegan mana yang paling disukai, bagi aku benar adegan meja makan itu sangatlah real terjadi di kehidupan keluarga Indonesia gitu. Pertanyaan selanjutnya? Ya. Berapa lama jadinya? Dari awal DM, hai Mbak Almira. Oh, karena itu masih aku nggak ketemu Almira, kita cuma ketemu lewat Zoom. Karena waktu itu masih setengah pandemi, apa sih? Oh, iya, kan? udah masuk kantor tapi masih pakai masker. Nah itulah. Oh, 2021. Zaman-zaman ya? itu. It's been a long run dan 2022 berarti. 2022 terus abis itu 2002 awal ya, 2002 awal. 2002 pertengahan aku ngobrol sama Sabrina, terus karena nunggu Sabrina selesai nokta, habis itu kita baru masuk development. Capek ya. Development itu kita sebenarnya mulai kick off-nya di Februari 2023 gitu. Sampai selesai penulisan itu kira-kira ya setengah bulan sebelum syuting, itu kira-kira 11 bulanan lah gitu. Jadi kita hampir setahun sampai syuting gitu. Itu sih. Terus apa lagi lupa. Tadi cast-nya, memorable scene atau Oh iya, tinggal cast ya. Yang ada di trailernya. Kalau aku mungkin kalau si konvensi meja bundar itu kayaknya emang udah. Kalau aku tadi kalau misalnya di trailer lihat ada scene aku teleponan sama kakakku Kamala, itu kan memang tidak ada dialognya, cuma scene itu percakapan dua kakak beradik ini menurut aku juga tidak di luar ekspektasi aku bisa merespon seperti itu ketika kakakku ngomong kayak gitu. Itu satu. Sama kalau tadi lihat di trailer ada scene aku sama bapak, itu juga memorable banget scene itu buat aku. Karena setelah mengerjakan scene itu sama bapak, padahal kayak cuma percakapan antara anak perempuan dan bapaknya, tapi aku lemas. Iya. Langsung ini lah. Langsung kayak, aduh kok lemes banget ya, pas ini kayak energi aku semua terkuras. Gitu. Paham banget lagi, silakan. Aku di luar karakter, aku suka banget scene-nya Kaluna sama bapak. Dan waktu take aku ada di situ, jadi kayak gitu. Menurut aku tuh ngena banget. Sama ada satu lagi sebagai karakter, ada satu scene yang aku juga suka banget, tapi aku belum bisa cerita. Oh, karena itu itu adalah scene yang menurut aku, aduh nggak bisa ngomong gimana ya. Itu scene yang nanti nonton deh pasti ngerti maksud aku. Kamu juga tahu maksud aku gimana. Itu scene aku berdua sama Kaluna yang aku suka banget. Oh, jadi ada satu scene yang berdua ya. Gue makin penasaran. Di situ pokoknya Danan Gemini green flag-nya kelihatan nggak? Panas banget. Gemini ada green flag ya? Oh ada. Saya Gemini soalnya. Ada. Danan. Oh, Gemini banyak nih. Danan ya. Mita, ada nggak scene yang Nanya saya. Kan Bunda di sini. Sorry. Apa dia nanya apa? Buat Scene yang memang favorit. Yang ular masih ular. Kalau scene sih semuanya aku suka, nggak bisa milih lagi karena aku kan rata-rata scene-nya sama mereka semua kan. Jadi kayak semuanya tuh fun, kayak nggak kerja. Jadi menurut aku itu semua scene-nya favorit. Tapi kalau misalnya di luar karakter dan baru lihat di trailernya, karena aku belum nonton filmnya ya. Dari trailer aku suka banget yang itu adegan yang di meja makan sama yang sama kakaknya itu loh, yang si pinjol itu. Tapi emosi jiwa karena aku kan maksudnya aku juga baca semua skripnya kan. Maksudnya nggak cuma skrip aku doang gitu. Jadi aku baca semua skripnya dan ceritanya gitu. Jadi waktu pas adegan yang si Kaluna sama kakaknya yang adegan pinjol itu, kayak aku bacanya ingin berkata kasar gitu kan, dan pas lihat hasilnya ada di klip di trailer tuh kayak puas banget, kayak aduh gak sabar nonton. Tapi yang si ular itu ya, itu dia beneran loh. Iya. Jadi kalau Itu si ular itu dia kaget aja ngokan. Karena dia kaget beneran. Ada ular. Jadi fun fact-nya,
waktu itu Kak Sabrina sebenarnya udah bilang, kita tuh ada syuting sama Ulan. Oh, oke Kak, nggak apa-apa, aku masih santai banget. Sebagai jiwa Nagi kodam lo kan? Kodam aku belum keluar di situ. Terus habis itu pas lihat ularnya, oh gede ya. Oh gede ya. Gitu, oh gede ya. Aku pikir ular apa? Tapi ularnya tuh baik sebenarnya dan itu ada pawangnya juga. Itu ular Kayak itu ular aktor, ular yang ularnya baik banget, dianya aja. Ya gue nya aja yang terus habis itu aku kan nggak lihat mukanya tuh ular, cuma lihat badannya, oh gede banget gitu. Oke deh. Nah pas take pokoknya intinya kan latihan dulu. Oh iya, pas take itu tiba-tiba ularnya nongol nggak tahu di mana. Jadi kan kayak aku tiba-tiba ngeliat aja ularnya di mana kan. Nah tiba-tiba nongol bener-bener depan muka aku dan ngeluarin lidahnya. Shikshaksho, karena kayak ih geli banget gitu kayak gila. Shikshaksho, jadi kaget lah saya kan. Jadi, nah itu kan saya adegannya pegang handphone kayak gini nih ya, putus. Oh jadi itu nggak bohong ya? Iya, kasihan anak artnya nyariin lagi buat benerin ini biar continuity. Ya lucunya pas latihan dia udah kayak, oh ya udah kagetnya segitu, aku udah tahu kok pas munculnya kayak gitu lagi gitu. Pas action take 1 ularnya pinter banget, timingnya pas tapi munculnya tempatnya beda, dia kaget lagi. Jadi dia shock lagi, dia kira munculnya di belakang, munculnya di samping sekarang gitu. Kata gue emang ini ularnya aktor, emang bener aktor. Masuk FFI. Kok jadi lawak sih gue? Ya Sorry banget nih, gue tuh pengen banget citra gue tuh kayak mau di Ayunda. Mau dikatakan apa lagi? Tidak mungkin terjadi kalau udah kerjasamanya dong guys. Kalau aku sih emang ya bener tadi kata Vita, karena memang kita ada di scene-scene yang emang happy gitu kan, jadi rasanya main malahan kayak berapa kali kita pas di set kayak yuk kerja yuk gitu, yuk syuting yuk gitu, karena kita banyak kan bercandanya gitu kan sebenarnya. Tapi itu jadi momen yang luar biasa. Salah satunya juga ada tadi yang pas lagi macet-macetan, tadi kan cuma bagian sedikit gitu ya, padahal sebenarnya itu proses ya. Dari ini kenapa dari karena sebenarnya proses itu kan lumayan lama di pasar itu ya, dan itu di dalam mobil itu Kak Sabrina nggak tahu apa aja yang terjadi sama kita. Jadi Sabrina stres di luar kayak ya panas banget di luar terus tapi stres kita di gitu. dalam bahagia. Lu yang bahagia lu. Dan di dalam itu ada banyak drama-drama yang terjadi dan itu kayak nggak bisa dilupain sih gitu. Apa tiba-tiba ada fan meeting ya? Gak jadi, gue ceritain deh sedikit ya sebenarnya. Jadi sebenarnya emang Vita being Vita. Ya pokoknya semua soal Vita ya gitu. Jadi kan itu kan emang lagi panas banget. Dan kita di set itu lama nih, panjang. Dia nih nyanyi mulu, energinya nggak bisa habis. Dia nyanyi satu lagu yang cuma bagian itu aja diulang 2 kali gitu di Sampai mobil. akhirnya dia capek, mungkin kecapean, kita di depan, mereka berdua di belakang. Kita lagi ngobrol, kok tiba-tiba Vita tenang. Pas kita ngadep belakang, Risti itu udah nempel di kaca. Jadi aku nggak tidur karena Vita tiduran di badan kita, dia aja. Nggak marah? Gue tadi, nggak apa-apa, kasihan dia capek. Kebanyakan nyanyi. Iya, kamu jadi antagonis. Dan itu tuh banyak banget sih sebenarnya. Banyak, Yang itu lain barusan, kejadian, masih banyak banget. pokoknya kita banyak banget kejadian di situ yang emang bikin happy banget sih. Makin gak sabar ya untuk nonton 26 September. Pertanyaan terakhir ya. Tunggu ya. Oke, siap. Halo. Namanya siapa? Saya Jipan dari Singapura. Mau nanya ke Mas Chris aja. Oke. Ini nanti roadshow-nya kira-kira kemana aja ya? Boleh di-spill dikit ya? Oke, kalau tadi aku yang MC ya, fix. Ibu Rila yang jawab coba, saya tahu. Takut salah saya. Udah jemput terus gak datang. Oke, teman-teman tolong dicatat dan disebarkan gitu ya informasi ini. Jadi kita tanggal 20 September kita akan ke Purwokerto dulu. Tanggal 20 Sebelum ini ya, sebelum betul, sebelum setelah gala premier gitu. Jadi catat kita akan gala premier tanggal 18 September. Lalu tanggal 20 September kita akan goes to Purwokerto. Lalu tanggal 21 kita akan ke Yogyakarta. Tanggal 22 ke Bogor, 23 ke Bandung, dan 24 ke Depok. Jadi ada 5 kota, tolong dicatat dan disebarkan ya informasinya. Gitu.
Terima kasih. Terima kasih. Kuliner. Terus tadi apa ya? Proses pembuatan lagu. Mungkin kita yang jawab. Video klipnya udah ada belum, Tak? Kalau video klip itu ditunggu saja karena kami sedang dalam proses dan pasti akan dibuat. Untuk berapa lama lagunya dibuat kita mungkin? Oke, sebenarnya kalau ditarik mundur, aku baru ditawarin itu akhir Juli. Baru aku tulis 8 Agustus, 9 Agustus aku kasih. Aku baru tulis tanggal 8 Agustus kemarin. Jadi selama dari aku nonton filmnya sampai aku tulis, aku nggak, itu di otak aku nggak ada apa-apa. Nggak kebayang apa-apa. Kosong ya? Iya, bener-bener kosong. Aku nggak berani ngomongnya, Kak, aku sebenarnya kosong kepala. Tapi pasti beda sama Vita kok kalau kosong. Nah, tanggal 8 aku tulis, baru bener-bener dapat ilham itu tanggal 8. Tanggal 9 aku kirim, Kak Kris suka. Oh, jadi nggak ada revisi? Ada. Pasti ada dong. Revisi, tapi revisi lirik tuh nggak ada. Minor banget sih. Revisi lirik hampir nggak ada. Revisi cuma kita kita adjust, kita nada dan revisinya itu benar-benar aku kembali lagi. Aku nggak mau menyentuh karya kreasi orang karena ini kita. Jadi aku bilang coba kita ditonton lagi deh. Mood waktu kita bikin filmnya gini. Jadi aku nggak mau bilangnya ini bagusan adanya gini deh. Gitu. Aku nggak nyentuh sama sekali karena itu. Dan nyanyi dia. Ranahnya kita bagi aku. Itu Kak Kris kayak cuman satu pertanyaan, gak bisa kirim demo. Kayak satu pertanyaan, kamu yakin lagunya seseduh ini? Terus aku kayak mampus. Tapi untungnya suka. Pada akhirnya suka. Oke banget sih, tapi video klip bakal ada? Ada ya? Oke. Ditunggu aja. Ditunggu aja. Pokoknya kalau lagunya rilis 12 September, berarti duluan daripada filmnya. Oh, gak sabar kalau begitu. Alright then, pertanyaan. Silakan mau namanya? Enggak sih, aku cuma mau bilang makasih juga. Aku belum say personally thank you ke Gita. Lagunya aku pertama kali dengar demo kamu tuh aku nangis. Serius, kita malam-malam ya waktu itu Kris ngasih dengar lagu demonya dan aku benar-benar nangis dan aku kayak iya ini lagunya Kaluna gitu. Jadi terima kasih banyak banget udah meng-capture hati dari filmnya. Nantikan lagunya nanti di filmnya ya karena itu benar-benar sesuatu yang spesial juga jadi yang buat aku. Benar-benar. Ini pas lagunya dari momen-momen yang gitu ya. Nggak boleh ngomong lagi. Nggak boleh ngomong kasar. Silakan closing statement. Ajakan dong untuk teman-teman media juga bisa menyuarakan ya untuk datang tanggal 26 September nanti nonton Home Sweet Home. Siapa yang mau? Silakan berwakilan bersatu silakan. Jadi perwakilan episode 1. Boleh, salah satu boleh. Oke. Mungkin ini film saya sebagai kreator, saya sebagai salah satu filmmaker dan kreatornya itu udah selesai bagi aku. Filmnya super bagus dari semua jajaran Crash dan filmmaker Sabrina dibantu dengan Gita dan terima kasih kepercayaannya Almira untuk mengadaptasi ini. Itu udah kelar, tapi aku sebagai produser, aku berharap film ini bisa ditonton sebanyak-banyaknya karena sesuai dari awal sampai tadi kita terakhir banyak hal personal yang ditaruh oleh teman-teman di depan. Semoga film HSL tidak mengecewakan mereka semua. Dari Gita, Almira, Yunita, Derby, Vita, Risti, Sabrina, sahabat saya. Semoga film ini box office, semoga film ini berkesan untuk banyak orang. Semoga film HSL berhasil memeluk kalian semua, para pejuang hidup. Betul, Mas Kris, terima kasih. Mungkin ini tuh suatu film yang menurut saya sebuah privilege untuk saya buat di sepanjang karir mendirect gitu karena benar-benar sesuatu yang benar-benar merepresentasikan diri sih gitu. Maksudnya kayak aku bersyukur beberapa film yang aku buat sebelumnya juga itu benar-benar sesuatu yang bisa aku kasih personal, tapi ini benar-benar sesuatu yang menurutku bukan hanya aku
tapi ini generasi kita ngomong benar-benar kayak mencerminkan generasi kita. Segala keluh kesah yang mungkin nggak bisa kita sampaikan tuh kita coba sampaikan di sini gitu. Aku coba sampaikan di sini dan aku harap ini bukan hanya sekadar jadi film buat semua yang menonton gitu, tapi sebagai penguat bagi setiap mereka yang merasa kisahnya ada direpresentasikan di film ini. Aku harap ini bisa menguatkan semua, bisa memberikan harapan, bisa membuat kita melalui hidup ini dengan lebih optimis, dengan lebih bersyukur, dengan lebih menyayangi diri juga gitu sih. Jadi jangan lupa, kalau suka juga nanti minta tolong disampaikan juga biar makin banyak orang yang bisa nonton. Banyak teman-teman kita yang membutuhkan film ini sebenarnya. Silakan Risti. Iya, yang pasti semoga semua yang nikmatin film ini bisa rasa kalau apa yang kalian lalui sekarang tuh nggak sendirian ya, bahwa kita semua pasti pernah ada di posisi Kaluna atau mungkin masih menjadi Kaluna. Selamat menikmati film yang menurut aku mixed feeling, karena nggak hanya ada drama yang luar biasa, ada komedinya juga, persahabatannya juga, dan juga ada yang gemes-gemes juga pasti di ceritanya ini. Jadi selamat menikmati dan ajak semuanya buat nonton film Home Sweet Home. Terima kasih. Abi dengar suara ibunda. Jujur, aku tidak bisa berbicara yang sebijak tadi, tapi intinya cuman berharap. Kak, lu jangan gitu dong, gue lupa mau ngomong apa. Ya intinya aku cuma berharap semoga film ini bisa menjadi penyemangat hidup di luar sana, yang kaluna-kaluna di luar sana. Dan mungkin udah diceritain juga tadi harapannya segala macam. Kalau aku paling mau nambahin, ini film pertamaku. Dan aku bangga bisa ada di sini bersama semua cast, sama Kak Sabrina, Kak Christian, Kak Amira, Gita juga. Thank you udah kasih kepercayaan bisa kerja sama Visi Cinema. Visi Cinema adalah salah satu production house yang aku pengen bekerja sama, dan bersama aku ada di sini. Terima kasih. Terima kasih Vita. Udah semua sebenarnya dari tadi ya. Ya udah pulang lah. Cuma apa ya? Cuma ya jangan lupa untuk nonton teman-teman. Mudah-mudahan film ini membekas dan film ini bisa mewakili kita semua dengan adanya Kaluna di film ini, dan mudah-mudahan banyak yang bisa dipetik. Salah satunya mungkin yang aku cuma bisa ngomong dari film ini buat aku pribadi adalah aku jadi belajar kalau sometimes it's okay to say no. Yes. Kita learn how to say no, Yes. karena kadang-kadang kita juga harus bantu diri kita sendiri dulu sebelum kita bantu orang lain. Itu aja sih. Betul. Ingat kalau naik pesawat pakai maskermu dulu ya, baru membantu orang lain. Itu adalah prinsip hidup. Kalau udah paling terakhir kali ya, kita dulu boleh nggak kita? Silakan. Boleh. Iya benar. Benar tak benar. Kayak harus banyak nongkrong sama Vita juga deh. Semua waktunya. Kalau dari aku, karena ini juga pengalaman pertama aku nulis untuk lagu, semoga lagu ini bisa jadi penguat bagi siapapun yang mendengar. Semoga kita yang udah tahu pahit hidupnya, menjadi seorang diri, menjadi seorang pekerja, menjadi seorang adik, kakak, ayah, ibu, semoga semua kita bisa berhentikan generational trauma yang ada di setiap keluarga. Dan semoga pahit manisnya hidup ya udah berhenti di aku. Itu jadi gue juga salah ngomong diri sendiri. Berarti semuanya berakhir di aku. Kita aja. Terima kasih. Jadi Ibu Pendeta ya. Amin pokoknya. Silakan. Mbak Amira sang penulis. Terima kasih kepada Visi Cinema, Mas Chris, Mbak Sabrina yang udah membuat karya yang indah ini. Iya, udah percaya ya sama cerita ini dari awal, dan membuat ini menjadi sebuah bentuk karya yang luar biasa. Dan kepada cast yang udah mencurahkan seluruh hatinya untuk berperan di tiap karakternya. Kita yang liriknya luar biasa indah. Untuk teman-teman yang di sini ataupun yang nanti akan nonton tanggal 26 September, please sebarkan kalau misalnya kalian suka film ini. Film ini adalah film tentang kita, orang-orang yang punya mimpi dan orang-orang yang masih akan berjuang untuk mewujudkan mimpinya. Mbak Mira,
ngomong dikit lah. Harapan aku mungkin nanti semoga teman-teman sini nonton ya gitu. Jadi selama nonton nanti mungkin hampir kurang lebih 2 jam, beban kalian bisa ditinggalkan dulu, bisa hanyut dengan filmnya, merasakan naik turun emosinya, ketawa bareng selama hampir 2 jam itu, dan selesai nonton hatinya tuh rasanya hangat, dan film ini bisa ada tempat tersendiri di hati kalian, dan akhirnya kalian bisa memberi rekomendasi ke teman-teman kalian. Kalau kalian juga misalnya nggak bisa ngomong apa yang kalian rasakan, ajak aja ibunya, kakaknya, mertuanya, coba ya nonton yuk gitu, dia tahu apa isi hati kami gitu. Jadi jangan lupa semuanya nanti disampaikan untuk nonton mulai 26 September 2024 di bioskop. Terima kasih Kak Luna. Can't wait to see you performing. Sebenarnya adalah kisah nyata ya. Terima kasih, tepuk tangannya sekali lagi untuk produser saudara dan orkes dari Home Sweet Loan. Juga penulis dan pengisi soundtracknya. Kita foto sama-sama boleh yuk. Tadi kan sama poster, yang ini yang rame-rame tanpa posternya.